Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh soal penilaian akhir semester Al-Quran Hadis kelas 11 semester 1. Soal yang pertama, perhatikan surah Al-Mu'minun ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Yang dimaksud qararim makin dalam surah di atas adalah A. Saripati, B. Rahim, C. Tanah, D. Ruh, E. Udara. Jawabannya adalah B. Rahim. Soal nomor 2. Proses asal kejadian manusia sesuai dengan surah Al-Mu'minun ayat 12-14 secara berurutan sebagai berikut. A. Air mani, segumpal daging, segumpal darah, daging, tulang, ruh. B. Tanah, tulang, daging, segumpal darah, segumpal daging, ruh. C. Air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang, daging, ruh. D. Segumpal daging, segumpal darah, tulang, ruh. E. Saripati, air mani, daging, tulang, ruh. Jawabannya adalah C. Air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang, daging, ruh. Soal nomor 3. Berdasarkan surah An-Nahl ayat 78 di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama, yaitu A. Sama-sama tidak memakai baju, B. Sama-sama tidak bisa mendengar, C. Sama-sama tidak bisa melihat, D. Sama-sama tidak bisa bicara, E. Sama-sama tidak mengetahui sesuatu pun. Jawabannya adalah E. Sama-sama tidak mengetahui sesuatu pun. Soal nomor 5, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kesuksesan hidup seseorang sangat dibutuhkan adanya ilmu pengetahuan yang harus dicari dengan melalui belajar yang sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, Allah sudah memberi modal kepada setiap orang. Berdasarkan ayat di bawah ini, modal tersebut adalah A. Pendengaran, penglihatan, dan perasaan, B. Keluarga, kekayaan, dan lingkungan, C. Tangan, kaki, dan mulut, D. Ayah, ibu, dan saudara, E. Kekuatan, kesehatan, dan kesempatan. Jawabannya adalah A. Pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Soal nomor 6, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Perilaku yang dapat diterapkan sebagai pengamalan ayat tersebut di atas adalah A. Senantiasa tolong-menolong dengan sesama manusia, B. Senantiasa menghormati kedua orang tua, C. Senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, D. Senantiasa mendiskusikan terlebih dahulu sebelum diputuskan dan dilakukan, E. Senantiasa bersikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Jawabannya adalah D. Senantiasa mendiskusikan terlebih dahulu sebelum diputuskan dan dilakukan. Soal nomor 6. Ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat akan menciptakan makhluk yang akan dijadikan khalifah di bumi,
Para malaikat mempertanyakan kemampuan manusia karena tugas khalifah adalah A. Makmurkan bumi, B. Mengambil hasil bumi, C. Meramaikan bumi, D. Mencari kesenangan duniawi, E. Meningkatkan hasil bumi. Jawabannya adalah A. Memakmurkan bumi. Soal nomor 7, perhatikan surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya tidak ada lain kecuali agar mereka A. Menjaga kelestarian alam, B. Bermunajat kepada Allah, C. Beribadah kepada Allah, D. Menikmati kesenangan dunia, E. Mengelola alam semesta. Jawabannya adalah C. Beribadah kepada Allah. Soal nomor 8, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq an ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu al-malaku fayunfakhu fir ruh wa yu'maru bi arba'in kalimat bi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa syaqiyyu aw sa'idun. Berdasarkan hadis di atas, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh pada bayi ketika dalam kandungan bayi tersebut berumur A. 6 bulan, B. 40 hari, C. 40 bulan, D. 100 hari, E. 120 hari. Jawabannya adalah B. 40 hari. Soal nomor 9, perhatikan surah Al-Isra ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di bawah ini yang termasuk perintah Allah dalam ayat di atas adalah A. Menyembah hanya kepada Allah SWT dan berbakti kepada kedua orang tua. B. Menyembah hanya kepada Allah SWT dan bersedekah kepada fakir miskin. C. Melaksanakan puasa Ramadan dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. D. Mendirikan sholat 5 waktu dan menunaikan zakat. E. Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jawabannya adalah A. Menyembah hanya kepada Allah SWT dan berbakti kepada kedua orang tua. Soal nomor 10, perhatikan ayat berikut ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terjemahan ayat ini adalah A. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, angkatlah derajat keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. B. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. C. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, berilah rezeki keduanya sebagaimana mereka berdua telah memberi makan aku pada waktu kecil. D. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, bahagiakanlah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku pada waktu kecil. Jawabannya adalah B. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Soal nomor 11. Perilaku berbakti dan taat kepada kedua orang tua sebagaimana perintah yang ada dalam surah Al-Isra ayat 23-24 dapat ditunjukkan dengan A. Meminta ayah merapikan buku, B. Membantu ibu merapikan baju, C. Mengamati ibu mencuci piring, D. Menyuruh ayah jalan-jalan, E. Melihat ayah cuci mobil.
Jawabannya adalah B. Membantu ibu merapikan baju. Soal nomor 12. Ayat wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam surah Luqman ayat 15 mengandung maksud A. Larangan taat kepada orang tua dalam mendurhakai Allah SWT. B. Menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun berada. C. Mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. D. Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. E. Tetap berbuat baik kepada kedua orang tua sekalipun musyrik. Jawabannya adalah E. Tetap berbuat baik kepada kedua orang tua sekalipun musyrik. Soal nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Arti lafaz wa huwa ya'idhuhu pada ayat berikut adalah A. Dia memberi nasihat kepadanya. B. Dia memberi pelajaran kepadanya. C. Dia berterima kasih kepadanya. D. Dia menghormati kepadanya. E. Dia memberi makan kepadanya. Jawabannya adalah B. Dia memberi pelajaran kepadanya. Soal nomor 14. Arman seorang anak yang telah mendapatkan hidayah Allah SWT sehingga dia memeluk agama Islam sementara kedua orang tuanya tetap dalam keadaan non-muslim. Maka sikap Arman yang benar ketika menghadapi orang tua yang memiliki akidah yang berbeda dengan Arman adalah A. Tidak perlu menghormatinya. B. Tidak dianggap sebagai orang tuanya. C. Tetap berbuat baik kepada mereka. D. Memutuskan hubungan kekeluargaan. E. Tidak bersilaturahim kepada keduanya. Jawabannya adalah C. Tetap berbuat baik kepada mereka. Soal nomor 15. Salah satu upaya berbakti kepada kedua orang tua kita adalah selalu menjaga nama baik orang tua dengan A. Melakukan perbuatan sekehendak hati sendiri. B. Membangga-banggakan orang tua di hadapan teman-teman. C. Tidak mencela orang tua orang lain. D. Selalu menuruti permintaan orang tua yang baik dan buruk. E. Mengunggulkan orang tua di hadapan orang lain. Jawabannya adalah C. Tidak mencela orang tua di hadapan orang lain. Soal nomor 16. Berbakti kepada kedua orang tua tidak terbatas hanya ketika masih hidup. Tetapi kita harus terus berbakti meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Cara berbakti yang benar kepada orang tua sudah meninggal adalah A. Menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua. B. Tabur bunga di makam seminggu sekali. C. Membangunkan makam yang bagus untuknya. D. Membayar orang untuk merawat makamnya. E. Mengabaikan nasihat-nasihatnya. Jawabannya adalah A. Menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua. Soal nomor 17, surah Al-Isra ayat 32, Allah SWT melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Di antaranya adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang tersembunyi. Berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang tersembunyi biasa diistilahkan dengan A. Ikhtilat, B. Khalwat, C. Keji, D. Maksiat, E. Zina. Jawabannya adalah B. Khalwat. Soal nomor 18. Perbuatan zina dan hal-hal yang mendorong terjadinya zina dilarang Allah karena mengakibatkan hal-hal yang buruk. Yang tidak termasuk hal buruk akibat perbuatan zina adalah A. Mencampur adukkan keturunan. B. Menimbulkan kegunjangan masyarakat. C. Menimbulkan penyakit sosial atau kriminal. D. Merusak ketentraman hidup berumah tangga. E. Menenangkan hati dan jiwa. Jawabannya adalah E. Menenangkan hati dan jiwa. Soal nomor 19. Perilaku-perilaku yang termasuk hal-hal yang mendekati zina ditunjukkan oleh nomor A. Menjaga pandangan, membuka aurat dan berbicara sopan. B. Menjaga pandangan, berbicara sopan dan berpacaran. C. Membuka aurat, pandangan liar dan menjaga sikap.
D. Menjaga pandangan, berpacaran, dan menjaga sikap. E. Membuka aurat, pandangan liar, dan berpacaran. Jawabannya adalah E. Membuka aurat, pandangan liar, dan berpacaran. Soal nomor 20 berdasarkan surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hukuman bagi orang lajang belum menikah yang melakukan perzinahan adalah A. Didera 100 kali, B. Didenda 100 juta, C. Dipenjara 100 hari, D. Dirajam, E. Dinikahkan. Jawabannya adalah A. Didera 100 kali. Soal nomor 21, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatan fi dinillah. Terjemahan potongan ayat dari surah An-Nur ayat 2 berikut ini adalah A. Janganlah kamu menghukum kedua bezina itu karena keduanya perlu dikasihani. B. Janganlah rasa belas kasihanmu kepada kedua bezina mencegah untuk melaksanakan hukuman. C. Untuk menghentikan perzinahan keduanya maka keduanya harus dikasihani. D. Allah SWT melarang menghukum dua orang yang berzina. E. Untuk menghentikan dua orang yang sedang berzina, maka hukuman harus dilaksanakan. Jawabannya adalah B. Janganlah rasa belas kasihanmu kepada kedua pezina, mencegah untuk melaksanakan hukuman. Soal nomor 22, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yazni zani hina yuzni wa huwa mu'min. Terjemahan penggalan hadis berikut adalah A. Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina. B. Seorang pezina tidak dikatakan berzina ketika masih beriman. C. Seorang pezina tetap sempurna imannya ketika sedang berzina. D. Seorang pezina hilang imannya ketika sedang berzina. E. Seorang pezina ternoda imannya ketika sedang berzina. Jawabannya adalah A. Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina. Soal nomor 23. Perhatikan ayat berikut ini. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minu wa la yashrabul khamr hina yashrabu wa huwa mu'minu wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yantahibu nuhbatai yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum wa huwa mu'min. Dalam hadis tersebut terkandung beberapa hal yang dilarang dalam agama Islam, yaitu A. Berzina, minum khamar, mencuri dan merampas hak orang lain. Berzina, minum khamar, mencuri dan merampas hak orang lain. B. Berzina, berdusta, makan bangkai dan jambret. C. Berzina, minum khamar, mencari kesalahan orang lain dan begal. D. Berzina, makan bangkai, berjudi dan mencuri. E. Berzina, mengundi nasib, mencuri, dan mencopet. Jawabannya adalah A. Berzina, minum khamar, mencuri dan merampas hak orang lain. Soal nomor 24, surah Al-Kafirun merupakan pedoman bagi umat Islam dalam hal A. Kerjasama sesama umat manusia, B. Kerjasama dengan umat agama lain, C. Toleransi beragama, D. Toleransi antar umat beragama, E. Tolong-menolong antar umat beragama. Jawabannya adalah B. Kerjasama dengan umat agama lain. Soal nomor 25. Potongan ayat Lakum dinukum waliyadin mempunyai arti A. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. B. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. C. Untukmu urusanmu dan untukku urusanku. D. Untukmu sembahanmu dan untukku sesembahanku. E. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jawabannya adalah E. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Soal nomor 26. Asbabun nuzul surah Al-Kafirun adalah menyangkut ajakan kaum musyrik terhadap Nabi Muhammad SAW dalam hal A. Nabi diajak menyembah Tuhannya kaum musyrik.
B. Nabi diharap untuk mengadakan kerjasama perdagangan dengan kaum musyrik. C. Nabi diharap menikahi perempuan dari kaum musyrik. D. Nabi diajak untuk meletakkan Hajar Aswad. E. Nabi diajak membangun tempat ibadah. Jawabannya adalah A. Nabi diajak menyembah Tuhannya kaum musyrik. Soal nomor 27, perhatikan ayat berikut ini. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ayat berikut menjelaskan tentang A. Larangan melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain. B. Menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan kepada sesama makhluk. C. Permusuhan di antara manusia, terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi. D. Rasulullah selalu memperlihatkan akhlak mulia kepada siapapun, termasuk musuh-musuhnya. E. Setelah Nabi Muhammad berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang mengkufurinya. Jawabannya adalah E. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang mengkufurinya. Soal nomor 28, Surah Yunus ayat 41 mengajarkan kepada kita dalam menyikapi orang-orang yang mendustakan Al-Quran dengan mengatakan liya'amali walakum amalukum, yang mempunyai arti A. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. B. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. C. Bagimu pekerjaanmu, aku tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu. D. Bagiku Tuhanku, bagimu Tuhanmu. E. Kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Jawabannya adalah A. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Soal nomor 29, Surah Al-Kahfi ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ayat tersebut menegaskan kepada sama manusia bahwa A. Orang yang beriman hidupnya akan bahagia. B. Orang yang kufur hidupnya akan sengsara. C. Kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Manusia berhak memilih antara beriman dan tidak. E. Hidup di dunia adalah sementara. Soal nomor 30, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yautab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Penggalan ayat berikut ini menjelaskan tentang A. Larangan iri hati dan dengki. B. Larangan bersifat sombong. C. Larangan berprasangka buruk. D. Larangan bersifat bakhil. E. Larangan menggunjing. Jawabannya adalah E. Larangan menggunjing. Soal nomor 31, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun ikhwatum fa'aslihu baina khawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kandungan dari ayat di bawah ini adalah A. Hubungan antar sesama muslim adalah saudara. B. Larangan bermusuhan dengan sesama manusia. C. Larangan menggunjing orang lain dalam Islam. D. Sama muslim dilarang berpikiran negatif. E. Toleransi harus dijaga dan dipelihara dalam Islam. Jawabannya adalah A. Hubungan antar sesama muslim adalah saudara. Soal nomor 32, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yuwaqqirul kabira wa yarhamus shawira wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Yang tidak termasuk isi kandungan hadis riwayat Imam Ahmad berikut ini adalah A. Perintah menghormati yang lebih tua. B. Memerintahkan kebaikan. C. Perintah saling tolong-menolong. D. Perintah menyayangi yang lebih muda. E. Melarang kemungkaran.
Jawabannya adalah C. Perintah saling tolong-menolong. Soal nomor 33, potongan ayat yatafaqahu fiddin berikut mempunyai arti A. Bersungguh-sungguh dalam beragama, B. Menghilangkan kebodohan, C. Memperoleh kehidupan layak sesuai keinginan, D. Menghidupkan dan mengamalkan agama, E. Untuk memperdalam ilmu agama. Jawabannya adalah E. Untuk memperdalam ilmu agama. Soal nomor 34, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Isi kandungan surah At-Taubah ayat 122 berikut adalah A. Keharusan menuntut ilmu dan menyampaikannya, B. Kewajiban mengamalkan ibadah, C. Kesungguhan dalam menuntut ilmu, D. Mengikhlaskan diri untuk selalu menuntut ilmu, E. Perintah menghias diri dengan kebaikan. Jawabannya adalah A. Keharusan menuntut ilmu dan menyampaikannya. Soal nomor 35, penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam sebagaimana tersebut dalam ayat berikut adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi A. Orang-orang yang beriman, B. Orang-orang yang mendengarkan, C. Orang-orang yang bertakwa, D. Orang-orang yang berakal, E. Orang-orang yang berilmu. Jawabannya adalah A. Orang-orang yang beriman. Soal nomor 36, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu. Ayat di atas menjelaskan tentang A. Etika dalam majelis ilmu, B. Tata cara mencari pekerjaan, E. Etika bertamu ke rumah orang, D. Adab bersilaturahim kepada kiai, E. Tata cara mendidik anak. Jawabannya adalah A. Etika dalam majelis ilmu. Soal nomor 37, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat di bawah ini menjelaskan tentang A. Adab dalam menuntut ilmu, B. Kedudukan orang yang berilmu, C. Kewajiban mengamalkan ilmu, D. Pahala bagi yang berilmu, E. Perintah menuntut ilmu. Jawabannya adalah B. Kedudukan orang yang berilmu. Soal nomor 38, perumpamaan seperti mengalungi babi dengan permata, mutiara dan emas bagaimana hadis di bawah ini merupakan perumpamaan apabila kita meletakkan ilmu atau urusan kepada A. Anak-anak muda, B. Orang yang sudah tua, C. Pejabat pemerintah, D. Yang ahli di bidangnya, E. Yang bukan ahli di bidangnya. Jawabannya adalah E. Yang bukan ahli di bidangnya. Soal nomor 39, perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ballighu anni walau ayatan hadithu an bani Israila wala haraja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Berikut ini yang bukan perilaku yang terdapat pada hadis tersebut di bawah ini adalah A. Berdakwah sesuai dengan kemampuan, B. Mengajarkan ilmu yang kita pelajari kepada orang lain, C. Menceritakan dan mengambil pelajaran dari Bani Israel, D. Selalu membaca ayat-ayat Allah sebagai wahyu, E. Tidak memalsukan hadis Nabi. Jawabannya adalah D. Selalu membaca ayat-ayat Allah sebagai wahyu. Soal nomor 40, potongan hadis Ballighu anni walau ayah. Ini berisi A. Larangan bersifat malas dalam belajar, B. Perintah melakukan zikir terus-menerus, C. Perintah menyebarkan keyakinan, D. Perintah menyampaikan ilmu yang dipelajari.
E. Perintah bersabar menghadapi cobaan. Jawabannya adalah D. Perintah menyampaikan ilmu yang dipelajari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.